Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganser Irawan. Saya dari kelas 01 SMJM 016 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik. Apabila dengan makin dinikmatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional, bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran dengan negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Pepatah berkata, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lain di dunia ini. Baik bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tersebut merupakan jati diri bahasa Indonesia. Akan tetapi, sekarang pernyataannya, apakah orang Indonesia sebagai bangsa akan bahasanya sendiri? Jawaban untuk pertanyaan ini tentulah ada di dada masing-masing orang yang menganggap, mengaku, dan menjadikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Saat ini masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam perkataan bahasa sehari-hari, tentu dalam konteks pembicaraan nonformal alias bahasa gaul. Hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan. Namun, yang disayangkan, pemakaian bahasa gaul juga biasa terjadi pada sebuah forum ilmiah, media massa, kuliah, seminar, dan forum formal lain. Jika kita menilik ini terjadi adalah jika kita menilik apa penyebab utama mengapa fenomena ini terjadi adalah kebiasaan bangsa Indonesia pada umumnya yang mengganggukan semua hal yang berbau internasional, luar negeri atau dapat dibilang berbau barat. Dengan kata lain, secara kasar bangsa Indonesia kurang bangga dengan bahasa dan budayanya sendiri. Pemakaian bahasa dan budaya asing dirasa lebih keren dan dapat diterima dalam pergaulan. Fenomena negatif yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing atau Inggris. Tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Menganggap remeh bahasa Indonesia, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris dengan fasih. Walaupun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna, fenomena ini terkesan menelanjangi identitas kebangsaan kita. Seakan bangsa Indonesia tidak bisa terlihat lebih baik dibandingkan pemakaian bahasa asing. Dalam kasus ini, bahasa Inggris mungkin dengan adanya tuntutan hidup di era globalisme
maka masyarakat dituntun pula untuk dapat bergaul secara global. Namun pada akhirnya dalam pergaulan, masyarakat kehilangan identitas kebangsaannya. Bahasa Indonesia, hal tersebut semakin mendekatkan kita pada detik-detik pudarnya bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sepantasnya lah bahasa Indonesia itu dicintai dan dijaga. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan dengan baik karena bahasa Indonesia itu merupakan salah satu identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Setiap orang Indonesia patutlah bersikap positif terhadap bangsa Indonesia. Janganlah menganggap remeh dan bersikap negatif. Setiap orang Indonesia mestilah berusaha agar selalu cermat dan teratur menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Sebelumnya saya minta maaf